Assalamualaikum sahabat mutiara Rasulullah. Bismillah. Mari kita simak kajian dari Abah Guru Sekumpul. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari ilmunya. Apa arti berbaring? Ini disebut dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Sin kasrah, mati bis. Mintokan bahari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Wa tad'ifu syahawatiha, melemahkan kemauannya. Karena bahwasanya bagi lapar itu dan bahwasanya bagi kosong parut lilit itu ada mempunyai bekas yang sangat besar. Bekasnya itu maksudnya atharon aliman, atharon daiman. Di situ ada bekas yang selalu tetap, yang kuat. Bekas yang kuat. Bekas apa? Fi tanwiril qalbi, untuk memberi cahaya di dalam hati. Nah, kalau sudah hatinya bercahaya disebut kasyaf, bisa menembus. Wa nasyatil jawarih, kalau sudah hatinya itu tarang, tembus, lalu anggota luarnya ini, badan jasmaninya ini kelihatan, tidak terlihat capek mengerjakan ibadah, tidak terasa capek mengerjakan ibadah. Duduk 1 jam 2 jam tidak ada terasa capek. Memberi nasihat 1 jam 2 jam tidak ada capek, bahkan senyum terus, senyum terus. Kama Habib Anis, kalau duduk beri nasihat 1 jam 2 jam senyum terus, nggak ada gelisah, nggak apa-apa. Itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi asrarus saum, apalagi asrar yang lain-lainnya. Kelihatan itu hatinya terang. Kalau hatinya terang, maka lalu menembus sesuatu yang belum ditembus. Buktinya tembus, ini badannya tidak ada terasa capek beribadah. Karena capeknya beribadah itu dari nafsu yang belum dapat diatur oleh akal. Karena akal itu hobinya ibadah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau nafsu, masya Allah, inna nafsa la ammaratun bisu belain. Kalau sudah ammarah bisa dipimpin oleh akal, ya ini hasilnya. Hasilnya nasyatul jawarih fil ibadah. Hobinya ibadah itu sudah, memang hobinya ibadah. Nah, ibadah ini macam-macam. Ada memberi nasihat, nasihun amin, inni lakum nasihun amin. Ibadahnya di bidang nasih. Ada bidang ibadahnya memberi makan orang, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ada ibadahnya mengajar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada yang ibadahnya zikir, puasa, macam-macam. As-sa'imin was-sa'imat, zakirin wal-zakirat. Tetapi seluruh ibadah itu walaupun macam-macam, dia tidak merasa capek. Bahkan sepertinya dia bernapas. Apa ada orang bernapas capek?
enteng, hampul ujar orang Banjar, seperti bahina. Kalau kita rame-rame sedikit, kita bahina dengan kita kentut, kira-kira ada sedikit capek berkentut. Pertama capek ngeluarkannya, yang kedua capek ininya. Tapi kalau napas, nah itu. Jadi namanya ibadahnya itu sudah sampai di roh, bukan lagi di nafsu. Kalau masih ibadah itu di nafsu, buktinya menurut Quran dan hadis, ini dalilnya, masih ada merasa capek. Kalau sudah lepas nafsunya di dalam ibadah, timbul rohnya, maka seperti bernapas, nasyat fil ibadah. Ujar sebagian orang dalam kitab berucap kayak itu. Wasyaba'u aslul qaswati wal ghaflah wal kasali anit ta'ah. Adapun bermula lewat kenyang itu adalah satu modal daripada kerasnya hati. Jadi keras hati, wal ghaflah lupa daratan, dan keras hati itu adalah ujungan, adalah faedah, adalah hasil. Namun rasmanya, modalnya adalah syaba', terlalu kenyang, terlalu. Khairul umur wal kasali anit ta'ah, dan terlalu kenyang itu selain daripada modal keras hati dan lupa daratan, dan lagi modal daripada kasal, apa itu, pemalas daripada ta'ah. Beribadah itu malas. Qala alaihi salatu wassalamu ma mala abnu adama wi'aan syarran min batni. Hasbubni adama luqaymatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Hasbubni adama artinya sudah cukup lawan manusia beberapa suap yang bisa menguatkan sulbinya. Ujar orang Banjar Bahari, kira-kira asal kawa duduk, lamunnya makan sedikit benar sampai duduk kada kawa, ngarannya lamah tulang, bukan lamah urat lagi. Jadi inggan kawa duduklah, yukim nasun bahu, yukim na juga, mutaaddi juga lah, sulbahu. Fa in kana la mahalata, andai kata masih juga minta tambah daripada luqaimat itu tadi. Rupanya orang ini mau berlari-lari, bukan cukup inggan duduk aja, cukup cagar buka-buka rupanya. Andai kata, maka hendaklah maidah, parut lilit itu dibagi 3. Lulusun li ta'amih, khusus untuk makanan. Arti makanan itu bukan lain daripada minuman. Arti makanan lain dari minuman. Apabila lain dari minuman, makanan apa aja? Gabuduh, makanan juga. Pisang garing, pisang goreng, pisang garing. Jadi kumpulkan semuanyaan makanan itu jumlahnya 1/3 daripada maidah, daripada parut lilit. Nah, di sini yang bisa menunjukkan kepada kita 1/3 parut lilit itu berapa sinti. Nah, di sini yang ahlinya dokter. Adakah dokter hadir? Dokter, adakah hadir? Dokter Hafazi, Dokter Ghazali? Rupanya jauh rupanya. Itu berapa sentimeter?
Umpamanya 75 cm berarti 25 itu khusus untuk makanan, 25 untuk minum, berarti semen sepel, stabil antara minumnya dan makannya. Umpama sekilo makanan, minuman juga sekilo, sama. Nah nantinya yang tiganya ini, yang 3/4-nya tulisnya untuk nafas angin. Kalau sudah ini penuh dengan makan dan minum, bernapasnya itu bukan di sini lagi, bernapasnya di bawah, empot. Ini siapa yang berkata? Wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini aturan daripada banyaknya makan dan minum yang menjaga untuk kesehatan, baik kesehatan ruhani maupun kesehatan jasmani. Kan agama Islam ini isinya kesehatan. Misalnya aja, an-nadhafah minal iman, kebersihan adalah iman. Kebersihan andaknya di kesehatan, andaknya di kebersihan. Kebersihan pangkal kesehatan. Sebelum kita sholat diperintah bersih badan, mandi, wudu. Diperintah bersih pakaian, diperintah bersih tempat, diperintah pulang bersih perasaan dengan berharum-harum. Man tabarihu zada aqluh. Imam Syafi'i berkata, siapa harum baunya, akalnya meningkat. Kan disuruh begitu sebelum menghadap Allah, segar. Serba sehat. Kalau begini fikih ini mengatur supaya suci tempat, suci pakaian, suci badan. Tasawuf juga menyuruh kita sebelum ibadah lebih dulu istighfar, minta ampun kepada Allah. Disuruh sebelum ibadah tabarri minal hawli wal quwwah, kita berlepas daripada daya upaya kita dengan bacaan tabarri minal hawli wal quwwah, yaitu bismillah. Setiap pekerjaan baik disuruh awalnya bismillah. Selain daripada bismillah dibaca itu pahala mutaba'ah, isinya ini adalah tabarri minal hawli wal quwwah. Artinya kita itu masuk ke dalam sesuatu kebaikan adalah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sendirian kita. Bismillah, bi kana ma kan wa bi yakunu ma yakun. Bismillah. Apalagi dengan sambungan Rahmanir Rahim. Kalau orang diberi ma'rifatullah cuma dengan bismillah, itu disebut oleh ulama ahlinya masih kurang lagi ma'rifatnya. Karena hanya dia tahu ini adalah anugerah Allah, dia tahu cuma ini adalah bantuan Allah, begitu aja. Lalu isim Allah ini masuk di otak, masuk di mana-mana di badannya itu. Hanya ma'rifat, tapi belum punya akhlak. Tetapi cukup sudah, cuma belum sempurna, matinya cukup. Kalau al-akmalnya ditambah ar-rahmanir rahim. Jadi kalau orang mau sempurna ma'rifatnya sesudah bismillah, tambah lagi bacaan lidahnya ar-rahman ar-rahim. Kalau sudah bismillah, ba awal, ba awal, ba itu ada barisnya, baris ba itu adalah kasrah. Apa hikmahnya ba itu baris kasrah? Coba lihat.
Baris kasrah itu di atas sedikit, atasnya kemudian menurun, kan kasrah begitu. Laksana orang di liang lahat, kepalanya tinggi sedikit, kemudian menurun sampai kakinya, seperti itu. Itu barisnya kasrah bi. Artinya baris bi ini, ba ini di bawah menunjukkan makhluk manusia ini adalah orangnya berbaring. Apa arti berbaring? Ini disebut, dinyatakan oleh barisnya sin, bis. Apa itu sin barisnya? Sakna, sukun. Apa arti sukun? Ujar orang kampung, mati. Ba sin kasrah mati bis. Mintokan bahari baija. Sin mati, sin mati, sin mati. Artinya makhluk itu tadi mati. Kalau sudah mati, lihat sambungannya sin, mim. Mim itu pakai lubang. Apa arti lubang? Lubang kubur. Orang mati masuk lubang kubur. Kalau sudah masuk lubang kubur, tidak bisa dilihat lagi. Yang nampak, yang zahir siapa? Sambungan bismi apa? Allah. Itu yang zahir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Alhamdulillah, semoga channel Mutiara Rasulullah bersama Abah Guru Sekumpul bisa membawa manfaat serta menambah nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.